Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2311 Wang Qi yang menunjukkan kekuatannya. Ini benar-benar sampah. Jika bukan karena perintah Tuan, aku akan mengalahkannya sampai dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa membiarkannya pergi seperti ini? Setelah Chu Feng pergi, para murid dari rumah Xiangjun yang memarahi Chu Feng sebelumnya, berkata dengan sinis. Lupakan saja, sampah seperti ini, kenapa repot-repot dengannya? Memukulnya hanya akan mengotori tangan kita, kata pria bernama Di Jiuzhou dengan nada menghina. Kakak Di sangat benar. Begitu Di Jiuzhou mengatakan ini, murid-murid itu tidak hanya mengangguk setuju, tetapi juga tertawa seperti pesek. Untungnya, mereka tidak memiliki ekor. Jika mereka memiliki ekor, mereka pasti bergoyang-goyang bahagia saat ini. Karena keterampilan menyanjung mereka pasti telah dipraktikkan sampai menjadi murni dan polos, dan mereka dapat menembak sebanyak yang mereka mau. Meskipun karakter murid-murid Xiangjun ini dapat dilihat dari perkataan dan perbuatan mereka, orang-orang di penginapan tidak merasa jijik dengan mereka karena hal ini, sebaliknya, mereka semua merasa bahwa mereka sangat kuat, bahkan ada yang mengagumi mereka. Lebih, secara alami, tidak ada yang memandang Chu Feng dengan kekaguman baru karena kerendahan hati Chu Feng, sebaliknya, mereka mulai membenci Chu Feng dari lubuk hati mereka. Tidak hanya itu, banyak orang bahkan mulai berbicara dengan suara rendah, secara terbuka mempermalukan Chu Feng. Lagi pula, ketika Chu Feng menunjukkan kultivasi setengah leluhur peringkat kelima sebelumnya, mereka sangat takut pada Chu Feng, merasa bahwa Chu Feng sangat kuat, dan menandai Chu Feng sebagai orang kuat di hati mereka. Namun, kinerja Chu Feng sebelumnya membuat mereka sangat tidak puas, dan mereka tidak bisa tidak percaya bahwa Chu Feng adalah seorang master yang menggertak yang lemah dan takut pada yang keras. Nyatanya, orang-orang ini tidak bisa disalahkan karena ini, bagaimanapun, dunia praktisi seni bela diri adalah dunia di mana yang kuat dihormati, dan hanya yang kuat yang paling dihormati. Adapun karakter, tidak banyak orang yang peduli. Orang-orang ini benar-benar berlebihan. Kakak sudah memberi jalan kepada mereka, dan mereka masih mengatakan itu. Dibandingkan dengan orang lain di penginapan, Tuan kecillah yang mulai mengeluh untuk Chu Feng. Kecil si kecil, percaya atau tidak, mereka semua tidak satupun dari mereka adalah lawan kakakku. Jika bukan karena urusan kakakku dan aku tidak ingin berdebat dengan mereka, orang-orang ini pasti sudah jatuh ke tanah sekarang. Setelah Chu Feng pergi, Wang Qi yang berkata kepada tuan kecil itu. Aku percaya. Guru kecil itu mengangguk polos, menunjukkan senyum percaya diri. Dan pada saat ini, sekelompok orang dari rumah Xiangjun telah mengambil tempat duduk mereka, seolah-olah untuk menunjukkan kekuatan pencegahan mereka. Mereka bahkan tidak memasuki kamar pribadi, tetapi tetap di aula. Kakak senior Di, pusat perhatian Chu Feng benar-benar mencapai puncaknya baru-baru ini. Dia pertama kali mengalahkan 4 kaisar formasi roh di Gunung Yunhe, dan menjadi satu-satunya spiritualis dunia jubah abadi dalam pertemuan akbar itu dalam satu gerakan. Tidak butuh waktu lama sebelum Chu Feng memenggal kepala Ying Liangchen dan menjadi orang dari klan Surgawi Ying. Faksi kelas 2 yang berperingkat tinggi sebenarnya bergabung untuk mendukung Chu Feng, bahkan berperang dengan klan Surgawi Ying. Ada desas-desus bahwa putra ini akan menjadi, selain Tuan Muda Li Ming, jenius terkuat di alam biasa 100 pemurnian saya. Kata seorang murid dari istana Xiangjun. Itu hanya sampah. Jika kamu bertemu kakak senior kita Di, kamu pasti akan dipukuli oleh kakak Di. Seorang murid perempuan berkata dengan sangat menghina. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan murid perempuan itu, Di Jiuzhou juga tersenyum penuh kemenangan, dan berkata, itu wajar.
Melihat ini, murid lain dari rumah Xiangjun juga tersanjung satu demi satu. Si cantik ini, tidak, maaf, tolong, permisi. Wang Qiang datang dengan senyum di wajahnya, bertanya pada wanita yang mempermalukan Chu Feng terlebih dahulu. Apa pertanyaannya? Meskipun wanita itu menyatakan ketidaksukaan atas kedatangan Wang Qiang, dia tidak menolak. Apakah kamu kenal Chu Feng? Wang Qiang bertanya. Bagaimana aku bisa tahu pria seperti itu? Wanita itu menggelengkan kepalanya, seolah-olah Chu Feng adalah bajingan, mengetahui bahwa Chu Feng akan kehilangan nilainya. Lalu apakah kamu melihat Chu Feng? Wang Qiang terus bertanya, selama periode ini, dia selalu tersenyum. Tidak. Murid perempuan itu menggelengkan kepalanya lagi. Bagaimana denganmu? Wang Qiang memandang murid-murid lain dari istana Xiangjun. Tidak. Murid-murid rumah Xiangjun itu juga menggelengkan kepala mereka satu demi satu. Kamu tidak mengenal Chu Feng, dan kamu belum pernah melihat Chu Feng, jadi siapa yang memberitahumu bahwa Chu Feng sia-sia? Tiba-tiba, Wang Qiang berteriak, dan dengan ini pada saat yang sama, meja anggur terbalik. Semuanya terjadi begitu cepat, orang-orang itu tidak bisa mengelak tepat waktu, mereka terlempar kemana-mana makanan dan minuman, terutama wanita yang paling buruk, wajahnya yang cantik tidak hanya ditutupi dengan sup sayuran, tetapi juga dengan daun sayuran yang tergantung di atasnya. Wajahnya, betapa memalukannya. Apakah kamu mencari kematian? Wanita itu sangat marah, dan dia mengeluarkan setengah dari tentara leluhur sambil berbicara, berniat untuk menyerang Wang Qiang. Namun, dengan lambaian lengan Wang Qiang, tamparan keras mendarat di wajah wanita itu, kekuatannya begitu besar sehingga wanita itu langsung ditampar. Tetapi sebelum orang-orang itu dapat bereaksi, telapak tangan Wang Qiang berputar lagi, hanya untuk mendengar semburan suara yang tajam, kecuali di Jiuzhou, semua murid dari rumah Xiangjun yang hadir, semua orang terkejut. Chu Feng menampar wajah dengan tamparan keras, dan terbalik ke tanah. Akhirnya, orang-orang itu bereaksi, tetapi saat ini Wang Qiang telah berubah menjadi streamer dan terbang keluar. Kamu ingat, tamparan ini dilakukan olehmu kakek Qiang. Meskipun Wang Qiang pergi, suara Wang Qiang bergema seperti guntur, penuh penghinaan. Ketika suara itu terdengar, wajah orang-orang itu menjadi hijau karena marah, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengejarnya, sebaliknya, mereka menatap di Jiuzhou satu persatu. Karena mereka menyadari bahwa mereka bukan lawan Wang Qiang, dan jika mereka ingin balas dendam saat ini, mereka hanya bisa menaruh harapan pada kakak laki-laki mereka. Jangan khawatir, dia tidak akan pernah melarikan diri. Di Jiuzhou tersenyum dingin, dan kemudian dia naik ke langit, hanya untuk melihat angin kencang bertiup ke arahnya, dan di Jiuzhou telah menghilang. Bum bum bum. Dan pada saat berikutnya, ke arah pelarian Wang Qiang, terdengar semburan suara menderu, dan riak yang bergejolak muncul, bahkan dunia pun terbalik. Bahkan tempat terjadinya pertempuran jelas berada pada jarak tertentu dari sini, tapi tanah di sisi ini juga bergetar hebat, seperti gempa bumi. Benda yang tidak tahu apa yang baik atau buruk, berani menyerang kita, jadi kamu tahu kamu telah memprovokasi lawan. Kakak bergerak, dia pasti akan dipukul habis-habisan. Itu kultivasi leluhur setengah peringkat 6, di depan kita, dia agung, dan di depan kakak senior dia adalah sampah, yang hanya bisa dipukuli. Kepercayaan pada kakak laki-laki mereka, dan satu demi satu mereka mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa pertempuran ini tidak berakhir dalam waktu yang mereka harapkan, sebaliknya, waktu terus berjalan dan intensitas lingkaran pertempuran di sisi itu menjadi semakin kuat. Gagap itu, tidak bisakah dia benar-benar bertarung dengan kakak senior Di? Pada saat ini,
kepercayaan diri para murid rumah Shengjun hilang, digantikan oleh sentuhan kepanikan. Mereka takut, sangat takut, mereka takut Di Jiuzhou akan kalah dari Wang Qiang. Karena, bahkan jika Di Jiuzhou dikalahkan, maka tidak ada seorang pun di grup mereka yang dapat mengalahkan Wang Qiang. Hari ini, wajah Shengjun Menshan benar-benar hilang. Bab 2312 jawaban terungkap. Gagap itu, apakah itu sangat kuat? Panik, tidak hanya murid-murid rumah Shengjun, tetapi juga banyak orang yang melihatnya panik, terutama mereka yang berbicara buruk tentang Chu Feng di penginapan sebelumnya, buru-buru melarikan diri dari penginapan, melarikan diri di antara kerumunan dari penonton di kejauhan. Mereka takut setelah Wang Qiang mengalahkan Di Jiuzhou, dia akan kembali dan membersihkannya. Dan setelah pertempuran sengit, raungan yang menusuk telinga mulai mereda, riak-riak yang bergolak mulai mereda, dan langit gelap di sisi itu akhirnya berangsur-angsur kembali ke keadaan semula. Meski pertempuran berhenti, orang-orang menjadi semakin gelisah karena tidak tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah setelah pertempuran sengit ini. Swish. Akhirnya, sesosok terbang kembali. Setelah melihat ini, para murid rumah Shengjun langsung bersorak, dan mereka semua tersenyum bahagia, yang disebut kegembiraan. Dan alasan mengapa mereka begitu bersemangat adalah karena orang yang kembali secara alami adalah murid nomor 1 dari rumah Shengjun, Di Jiuzhou. Saat ini, tubuh Di Jiuzhou memancarkan kesombongan biru, dan bahkan matanya secerah batu permata biru. Dan kultivasinya bukan lagi setengah leluhur peringkat ke-7, tetapi setengah leluhur peringkat 8. Itu adalah kekuatan dewa. Di Jiuzhou adalah tubuh dewa dengan kekuatan tempur yang kuat, sehingga dia dapat menggunakan kekuatan dewa untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, ini juga menunjukkan kekuatan Wang Qiang dari samping. Jika Wang Qiang tidak cukup kuat, Di Jiuzhou tidak akan terpaksa menggunakan kekuatan dewa untuk meningkatkan kultivasinya. Namun meski begitu, murid-murid rumah Shengjun masih sangat bahagia. Alasannya adalah Di Jiuzhou tidak kembali sendirian, Di Jiuzhou terluka dan membawa seseorang bersamanya. Orang ini adalah Wang Qiang. Pada saat ini, Wang Qiang berlumuran darah, seperti babi mati, dan dilempar ke tanah oleh Di Jiuzhou. Topi bambumu adalah harta karun, tetapi kamu hanyalah harta yang sangat berharga. Di Jiuzhou mengambil topi bambu Wang Qiang ke dalam sakunya, meskipun dia mengatakan bahwa hanya topi bambu yang berharga di tubuh Wang Qiang. Tetapi dia tetap menaruhnya tas Qian Kun di pinggang Wang Qiang menjadi miliknya. Katakan padaku, apa hubungan antara kamu dan Chu Feng? Mengapa kamu berbicara untuknya seperti ini? Di Jiuzhou bertanya pada Wang Qiang. Omong kosong, Chu Feng adalah saudaraku, kata Wang Qiang. Ternyata Chu Feng adalah saudaramu, jadi mudah ditangani. Katakan padaku, di mana Chu Feng? Di Jiuzhou menarik Wang Qiang. Tidak tahu, kata Wang Qiang. Aku akan membuatmu tidak tahu. Sementara Di Jiuzhou berbicara, dia menampar wajah Wang Qiang dengan mulut besar. Kekuatan yang kuat tidak hanya menjatuhkan Chu Feng ke tanah, membuka mulutnya untuk menyemburkan darah, tetapi bahkan memutar setengah dari pipinya. Jangan pukul kakakku. Pada saat ini, tuan kecil itu bergegas keluar, menyilangkan tangan, dan memblokir tubuh Wang Qiang. Yo, jadi ada kaki tangannya. Melihat tuan kecil itu, Di Jiuzhou tidak berniat menunjukkan belas kasihan, melainkan mencibir di sudut mulutnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Itu bukan urusanmu. Cepat, pergi. Wang Qiang mendorong tuan kecil itu pergi. Namun, ketika Di Jiuzhou meraihnya dengan tangannya, isapan menyembur keluar, dan dia menangkap tuan kecil itu di tangannya. Apakah kamu pikir aku bodoh jika kamu ingin memutuskan hubungan? Di Jiuzhou memandang Wang Qiang dengan mencibir.
Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, buru-buru datang kepadaku, jangan sakiti orang yang tidak bersalah, kata Wang Qiang. Yo, aku tidak bisa melihatnya, tapi kamu pria yang tangguh. Yah, aku berjanji padamu, selama kamu berlutut, bersujud dan mengakui kesalahanmu, aku akan melepaskannya, kata Di Jiuzhou. Cih, kupikir itu banyak, itu hal yang besar, itu hanya hal kecil. Dengan senyum di bibirnya, Wang Qiang berdiri dengan enggan, lalu berlutut di sisi Di Jiuzhou dengan celepuk di depan semua orang sebelumnya. Setelah itu, Wang Qiang bersujud 10 kali kepada Di Jiuzhou dan berkata, pahlawan ini, aku tidak tahu Taishan, aku salah, kamu membiarkan pria kecil itu pergi. Terjadi begitu cepat, meskipun wajah tenang Wang Qiang, orang lain yang hadir merasa sedikit tidak yakin apa yang salah dan merasa tidak nyaman. Melihat penampilan Wang Qiang sebelumnya, dia terlihat seperti pria tangguh, jadi dia hanya berlutut. Mungkinkah dia sangat baik untuk menyelamatkan anak itu? Tapi seharusnya tidak, orang lain tidak tahu. Tetapi semua orang di penginapan tahu bahwa bocah lelaki itu tidak ada hubungannya dengan Wang Qiang, dia baru saja bertemu dengannya di penginapan. Mungkinkah ketangguhan pria ini sebelumnya benar-benar pura-pura? Sebenarnya ini adalah sisi aslinya. Jadi, kamu pengecut. Di Jiuzhou tersenyum dingin, menepati janjinya, dan mengecewakan tuan kecil itu. Tapi Di Jiuzhou tidak berniat melepaskan Wang Qiang, dia berjalan ke Wang Qiang, menjambak rambut Wang Qiang, dan berkata, karena kamu mengakuinya, aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakan, Chu Feng adalah sampah, jadi aku akan membiarkanmu pergi. Silakan. Hehehe. Mendengar kata-kata ini, Wang Qiang menyeringai, dan senyumnya menjadi lebih cerah, tetapi siapa sangka wajah Wang Qiang tiba-tiba berubah, dan dia hanya mendengar, bah, dan memuntahkan seteguk, lalu disemprotkan. Jarak antara keduanya terlalu dekat, dan Di Jiuzhou tidak punya waktu untuk menghindar, jadi busa seteguk besar ini mendarat di wajah Di Jiuzhou tanpa ada kejutan. Chu Feng adalah kakekmu. 100 dari kalian tidak sebaik salah satu saudaraku. Setelah Wang Qiang memuntahkan seteguk, dia masih tidak bisa menahan diri untuk berdiri, mengangkat tinjunya, dan menoleh ke Di Jiu. Yo meledak melewati. Kamu benar-benar ingin mati. Di Jiuzhou telah merenung, merasakan ludah di wajahnya, dia tidak hanya penuh amarah, tetapi juga pembunuh. Saya melihat bahwa dia mengelak dengan tren, menghindari pukulan Wang Qiang, dan kemudian tiba-tiba meninju, langsung meledakkan Wang Qiang. Nenek, kakekmu dan aku harus menghancurkanmu hari ini. Wang Qiang mencoba berdiri, tetapi dia sudah kehilangan kemampuan untuk terus bertarung, tetapi meskipun demikian, dia tidak berniat berhenti di sini. Ingin terus bertarung dengan Di Jiuzhou. Jika kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya untukmu. Dan Di Jiuzhou berjalan ke arah Wang Qiang dengan marah, menampar Wang Qiang yang lemah ke tanah, dan kemudian menendang Wang Qiang dengan keras. Namun, kali ini, meskipun Wang Qiang dipukuli dengan darah mengalir keluar dari wajahnya, dia masih menggertakkan giginya dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun memohon belas kasihan. Chu Feng tidak tahu apa yang terjadi pada Wang Qiang. Pada saat ini, Chu Feng sudah memasuki kuburan 8 kehancuran. Chu Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa apa yang dikatakan anak laki-laki itu benar? Nyonya Ratu bertanya di jalan. Saya telah mengamati dengan seksama, dan saya tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang anak kecil itu, dan saya tidak dapat menyimpulkan bahwa dia tidak berbohong. Tapi saya tetap merasa bahwa apa yang dia katakan itu benar. Itu adalah intuisi saya. Pergilah, kata Chu Feng. Baiklah, tidak ada salahnya mencoba, kata Nyonya Ratu. Meskipun tempat yang dikunjungi Chu Feng juga berada di dalam makam 8 kehancuran, itu termasuk dalam area pinggiran dari makam 8 kehancuran,
Jadi Chu Feng tiba di tujuannya tidak lama setelah memasuki makam 8 kehancuran. Selain itu, Chu Feng dengan cepat menemukan pohon itu. Pohon yang ada di kawasan itu memang bukan jenis yang istimewa, termasuk jenis yang sekilas tidak akan menarik perhatian orang. Tapi nyatanya, pohon ini memang satu-satunya yang cocok dengan yang digambar oleh guruku. Ini pasti memberi Chu Feng lebih percaya diri. Sepertinya si kecil itu benar-benar tidak membohongimu. Melihat pohon ini, Nyonya Ratu juga menjadi lebih percaya diri. Apakah itu benar atau tidak, kita akan segera tahu, kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. Dia sedang menunggu waktu untuk membuat janji dengan penyihir itu. Pada saat itu, jawabannya akan terungkap. Bab 2313 terbakar dengan kemarahan. Akhirnya, ketika saatnya tiba, Chu Feng yang telah menunggu saat ini, buru-buru mengukir simbol pesona di pohon besar, dan menyelesaikan ukiran dalam waktu yang disepakati dengan Zhao Hong. Dan ketika simbol pesona ditarik, cahaya redup mulai berkedip di bawah pohon, dan segera pintu pesona terbuka di bawah pohon besar. Gerbang pesona ini tidak terlalu dalam, dan tidak menghalangi garis pandang. Chu Feng dapat melihat dengan mata telanjang bahwa ada formasi di dalam gerbang pesona ini. Formasi ini sangat kuat. Ini adalah formasi yang tidak akan pernah bisa dibuka oleh Chu Feng. Faktanya, bukan hanya saya yang tidak bisa membukanya. Dari sudut pandang Chu Feng, tidak ada seorang pun di antara leluhur bela diri yang bisa membukanya. Saya takut bahkan keabadian sejati biasa, dan mungkin tidak dapat membukanya. Tapi saat ini, formasi perlahan terbuka, dan saat formasi diaktifkan, 2 jubah juga muncul di depan mata Chu Feng. Tampaknya tuan kecil itu tidak membohongi kita. Chu Feng mengeluarkan 2 jubah dan langsung gembira. Karena, hanya dengan melihatnya, Chu Feng juga dapat mengetahui bahwa kedua jubah ini sangat kuat. Hal yang hebat tentang jubah ini adalah jika Anda memakainya saat ini, jubah itu tidak akan memiliki tempat khusus. Tapi Chu Feng tahu bahwa selama berada di tempat khusus, jubah itu bisa memainkan peran yang tak terbayangkan. Ini adalah bayi yang disesuaikan, dan hanya dapat memainkan perannya di tempat-tempat khusus. Dan ini juga sepenuhnya menunjukkan bahwa tuan kecil itu tidak menipu Chu Feng, karena apa yang dikatakan tuan kecil itu adalah jubah ini, di dalam relik Grandmaster Kai Hong, dapat dihindari dan pemakainya dapat disembunyikan. Bocah cilik itu, apa latar belakangnya, dan bagaimana dia mengetahui rahasia ini? Nyonya Ratu berkata sambil berpikir. Jika kamu ingin tahu jawabannya, kamu bisa mencari tahu kapan kamu kembali dan bertanya. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia bangkit dari langit dan kembali ke penginapan. Adapun pohon besar, Chu Feng tidak peduli, karena ketika Chu Feng mengeluarkan 2 jubah, formasi ditutup, dan bahkan simbol pesona yang diukir Chu Feng menghilang, dan pohon besar itu pulih. Dulu. Terlebih lagi, jubah paling berharga di bawah pohon besar telah diambil oleh Chu Feng, bahkan jika seseorang menemukan tempat ini dan dapat menembus formasi, mereka ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong. Chu Feng terbang jauh-jauh, dan segera kembali ke luar penginapan, tetapi pemandangan di luar penginapan membuat wajah ceria Chu Feng langsung membeku, digantikan oleh kekhawatiran dan kemarahan. Banyak orang berkumpul di luar penginapan, seolah-olah sedang menyaksikan kehebohan. Tapi orang-orang ini secara alami tidak cukup untuk membuat Chu Feng seperti ini. Alasan mengapa Chu Feng seperti ini adalah karena dia melihat Wang Qiang. Pada saat ini, Wang Qiang digantung terbalik di udara oleh formasi pesona di dadanya yang telanjang. Ada 2 karakter besar yang tertulis di dadanya dengan darah, sampah. Adapun Wang Qiang, dia pingsan saat ini, tetapi darah terus mengalir dari tubuhnya, mengalir ke pipi dan rambutnya. Sialan. Chu Feng buru-buru terbang ke bawah, menerobos formasi, menyelamatkan Wang Qiang,
dan segera mengatur formasi penyembuhan untuk menyembuhkan Wang Qiang. Siapa yang merusak formasi saya? Saat formasi itu rusak, seseorang berteriak, dan sekelompok besar orang bergegas keluar Jiuzhou. Ini sebenarnya kamu, seorang pengecut. Melihat Chu Feng, orang-orang di rumah Xiangyun cukup terkejut, dan pada saat yang sama, ekspresi kekecewaan muncul di wajah mereka. Nyatanya, tidak hanya para murid rumah Xiangyun, tetapi bahkan orang-orang lain yang menonton pun sangat kecewa saat ini. Karena pakaian Chu Feng saat ini sama dengan saat dia pergi, banyak orang mengingatnya. Orang-orang tahu betul bahwa Chu Feng dan Wang Qiang bersama, tetapi Chu Feng memilih untuk menyerah ketika rumah Xiangyun memprovokasi Chu Feng seperti itu sebelumnya. Di hati orang-orang, Chu Feng telah dicap sebagai pengecut. Oleh karena itu, jika orang lain datang untuk menyelamatkan Wang Qiang, orang masih memiliki ekspektasi, mengira akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Namun, jika itu adalah Chu Feng, orang-orang akan sangat kecewa. Mereka tidak mengira bahwa pria yang sebelumnya menyatakan cintanya ini dapat menimbulkan gangguan. Aduh! Semua jenis desahan bergema tanpa henti di antara kerumunan penonton. Saudaraku, apakah kamu terluka? Chu Feng tidak peduli apa yang orang lain lihat padanya, tetapi menatap lurus ke arah di Jiuzhou. Dia tahu bahwa jika Wang Qiang disakiti oleh orang-orang ini, maka hanya di Jiuzhou yang mampu menyakiti Wang Qiang. Akulah yang terluka, bagaimana menurutmu? Di Jiuzhou tersenyum menghina, sama sekali tidak memperhatikan Chu Feng. Alis pedang Chu Feng berdiri tegak, aura pembunuh melonjak di matanya, dan kemarahan agung melonjak ke seluruh tubuhnya, tetapi pada saat ini, dia hanya mengatakan satu kalimat, siapapun yang menyakiti saudaraku, mati. Desis. Sebagaimana? Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang yang hadir tidak bisa menahan nafas. Meskipun mereka tidak berpikir bahwa Chu Feng dapat bersaing dengan orang-orang di rumah Xiangyun, untuk beberapa alasan, ketika Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, mereka semua merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Nadanya tidak kecil, tapi kalian berdua yang akan mati hari ini, di Jiuzhou berkata dengan dingin. Kakak Di, kamu tidak perlu melakukan apa-apa tentang sampah ini. Aku akan menjaganya. Namun, pada saat ini, pria yang memprovokasi Chu Feng sebelumnya bergegas maju. Nak, aku membiarkanmu pergi ketika kamu memblokir jalan sebelumnya. Aku tidak pernah berpikir kamu akan berani untuk kembali. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Boom, begitu suara itu turun, pria itu berubah menjadi Streamer. Terbang menuju Chu Feng. Pada saat yang sama, paksaan setengah leluhur peringkat kelima dilepaskan tanpa tersamar, dengan hembusan-hembusan angin dan momentum yang sangat besar, yang langsung mencerahkan mata para penonton. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa Chu Feng tidak beruntung. Faktanya, tinju pria itu saat ini telah menghantam wajah Chu Feng. Rencananya sama dengan yang dipikirkan semua orang, yaitu untuk memberi Chu Feng pelajaran yang berat, yang telah menunjukkan kemampuannya. Namun, dia tidak hanya ingin memberi pelajaran pada Chu Feng. Mengajar Chu Feng hanyalah sebuah proses. Tujuan utamanya adalah untuk membunuh Chu Feng. Hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan kekuatan. Swiss. Namun, ketika dia sudah membuat rencananya, dan ketika tinjunya tiba-tiba terhempas, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Karena dia menemukan keheranan bahwa Chu Feng dengan tenang menghindari pukulan ini yang seharusnya menghancurkan kepala Chu Feng sampai berdarah, dan bahkan mengirimnya ribuan meter jauhnya. Bagaimana bisa? Sampah ini? Pengecut ini? Bagaimana Anda bisa menghindari pukulan saya? Pria itu, di dalam hatinya saat ini, sangat terkejut dan bingung. Pak. Namun, pada saat berikutnya, pria itu tercengang,
Karena dia merasa tenggorokannya terkunci, dan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya, menggeliat dengan keras di bawah kekuatan yang mengamuk, dia telah kehilangan kekuatan tempurnya. Ini. Faktanya, tidak hanya pria itu yang tercengang saat ini, tetapi hampir semua orang yang hadir juga tercengang. Karena, mereka dengan jelas melihat bahwa Chu Feng mencengkeram leher murid laki-laki rumah Xiangjun hanya dengan satu tangan, dan pada saat ini dia telah mengangkatnya tinggi-tinggi. Dan murid rumah Xiangjun yang agung sebelumnya, jatuh ke tangan harimau seperti domba kecil yang lemah saat ini. Dia dipegang di tangan Chu Feng dan diangkat tinggi, tapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi pada saat yang sama, bagaimana mungkin Chu Feng sekuat leluhur setengah peringkat kelima? Bab 2314 Kaisar Ban Segel Xiangjun. Pemberontakan kelas 3. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua yang berpengetahuan luas mengatakan kalimat seperti itu. Apa? Dia sebenarnya memiliki kekuatan tempur untuk bertarung melawan peringkat ketiga? Mendengar kata-kata ini, orang-orang tiba-tiba menyadari, dan akhirnya tahu mengapa Chu Feng, yang juga merupakan leluhur setengah peringkat kelima, mampu mengalahkan murid-murid dari kediaman Xiangjun. Sangat mudah. Bertarung melawan peringkat ketiga, itu adalah kekuatan bertarung yang luar biasa melawan langit. Oleh karena itu, setelah mempelajari kebenaran, orang-orang segera memandang Chu Feng dengan kagum, dan tatapan hormat semacam itu muncul lagi. Peringkat ketiga melawan perang, kalian berdua sangat bagus dalam kekuatan tempur, tapi sayang basis kultivasimu terlalu lemah. Di Jiuzhou tersenyum ringan dibandingkan dengan orang lain, dia masih tenang saat ini. Sekarang, biarkan adik laki-lakiku pergi, lalu mohon berlutut. Aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup, Di Jiuzhou berkata kepada Chu Feng dengan nada teratur. Di Jiuzhou, meskipun apa yang dia katakan agak sombong. Namun, orang tidak berpikir bahwa dia menyombongkan diri. Lagi pula, basis dan kekuatan kultivasi di Jiuzhou juga ada. Bahkan jika Chu Feng adalah peringkat ketiga melawan perang, bahkan jika Chu Feng adalah setengah leluhur dari item tersebut, jelas bukan itu masalahnya, lawan di Jiuzhou. Namun, saat semua orang merasa bahwa pertempuran ini akan segera berakhir dengan kekalahan Chu Feng membuat gerakannya membuat semua orang tercengang. Saya melihat Chu Feng tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya, dan kemudian terdengar suara, bang, yang teredam, dan murid dari rumah Xiangjun yang tertangkap di tangannya berdarah, jiwanya berserakan, dan dia tidak bisa mati lagi. Kamu! Beraninya kamu membunuh seseorang dari rumah Xiangjun saya. Pada saat ini, semua murid rumah Xiangjun tercengang dan marah. Namun, Chu Feng tidak mengubah wajahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka yang menggertakku, Chu Feng, dapat ditoleransi. Tapi mereka yang menggertak saudaraku tidak akan pernah dimaafkan. Boom! Ketika Chu Feng mengatakan ini, hampir semua orang yang hadir terkejut. Beberapa bahkan merasa seolah-olah kepala mereka meledak. Mereka benar-benar ketakutan. Bukannya mereka pemalu, tapi reputasi Chu Feng terlalu kuat sekarang. Itu adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi, itu adalah seorang jenius yang tiada taranya. Yang terpenting, itu adalah seorang master yang bahkan berani membunuh Ying Liang Chen. Kamu bilang kamu Chu Feng. Pada saat ini, bahkan ekspresi di Jiuzhou berubah drastis, dan tatapannya pada Chu Feng menjadi serius. Tepat sekali. Saat berbicara, Chu Feng melepas topi bambu di kepalanya dan memasukkannya ke dalam tas Qian Kun. Ini benar-benar dia. Melihat wajah asli Chu Feng, orang-orang yang sudah panik gemetar ketakutan. Karena, klan surgawi Ying telah menerbitkan potret Chu Feng ke dunia, dan hampir semua orang di sini tahu wajah asli Chu Feng. Selama Anda memikirkannya, orang di depan Anda benar-benar bintang jahat yang bahkan Ying Liang Chen berani bunuh. Bagaimana mungkin orang tidak takut?
Belum lagi orang lain, bahkan murid-murid rumah Xiangjun pucat saat ini, dan mundur tanpa sadar. Belum lagi kekuatan, perbuatan Chu Feng saja membuat mereka merasa terintimidasi. Hahaha. Namun, ketika kebanyakan orang ditakuti oleh Chu Feng, Di Jiuzhou tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, Chu Feng, kamulah yang aku cari. Sementara Di Jiuzhou berbicara, kekuatan ilahi anugerah dilepaskan, dan kultivasinya segera dinaikkan dari leluhur setengah peringkat ke-7 ke setengah peringkat ke-8, leluhur kekuatan tempur produk juga terpancar. Pada saat ini, kekuatan tempur keseluruhan Di Jiuzhou sebanding dengan leluhur bela diri peringkat pertama biasa. Meskipun Di Jiuzhou tidak takut pada Chu Feng, dia juga segera mengerahkan kekuatan penuhnya. Karena dia tahu bahwa Chu Feng adalah pemilik garis keturunan surgawi, dan kekuatan nyata Chu Feng jelas bukan hanya dari leluhur setengah peringkat kelima di depannya. Zilala. Pada saat ini, Thunder Armor dan Thunder Wings Chu Feng juga muncul bersamaan, dan kultivasi Chu Feng langsung dipromosikan dari setengah leluhur peringkat kelima menjadi setengah leluhur peringkat ke-7. Pada saat yang sama, kekuatan tempur Chu Feng dari peringkat ketiga melawan perang juga tidak terselubung. Pada saat ini, Chu Feng, seperti Di Jiuzhou, memiliki kekuatan tempur nyata yang sebanding dengan leluhur bela diri peringkat pertama biasa. Menabrak. Merasakan aura keduanya, semua penonton bergegas dan melarikan diri ke kejauhan. Meskipun Chu Feng dan Di Jiuzhou keduanya setengah leluhur, di mata semua orang, mereka berdua bukan lagi setengah leluhur biasa. Kekuatan yang mereka miliki sebanding dengan peringkat pertama biasa dibandingkan dengan Wuzu. Meskipun dia mungkin bukan lawan dari leluhur bela diri peringkat pertama, setidaknya dia sudah bisa bertarung dengan leluhur bela diri peringkat pertama. Melawan pria seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Booming. Pada saat ini, raungan yang menusuk telinga tiba-tiba datang, dan riak yang kuat menyapu ke segala arah. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Mereka terganggu oleh riak, yang ringan tertiup angin, dan yang parah sudah terluka parah. Boom, boom, boom. Raungan menjadi semakin menusuk, seperti 1000 guntur, dan riak menjadi semakin kuat, seolah-olah langit akan runtuh. Apa yang harus kita lakukan? Ayo cari bala bantuan. Pada saat ini, para murid rumah Xiangjun panik. Pergi menyelamatkan tentara hanyalah alasan, dan ingin melarikan diri adalah hal yang nyata. Menjanjikan, kakak senior di sekarang dalam pertempuran berdarah dengan Chu Feng itu, bagaimana kita bisa melarikan diri? Kata seorang murid dari kediaman Xiangjun. Jangan khawatir, kakak senior pasti akan mengalahkan Chu Feng. Jangan lupa bahwa kakak senior adalah jenius terkuat di antara pasukan kelas 2. Tidakkah kamu berpikir bahwa Chu Feng, yang memiliki asal yang tidak diketahui, mungkin spesies liar dari ras surgawi, benar-benar dapat bersaing dengan kekuatan kelas 1? Dibandingkan dengan super jenius, kata seorang murid perempuan. Dari Xiangjun Menshan, dia adalah wanita pertama yang mengatakan bahwa Chu Feng sia-sia, dan kemudian yang pertama ditampar oleh Wang Qiang. Itu benar, kita harus memiliki kepercayaan pada senior brother Di. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, murid-murid rumah Xiangjun juga mendapatkan kepercayaan diri. Au! Pada saat ini, raungan aneh tiba-tiba datang dari lingkaran pertempuran antara Chu Feng dan Di Jiuzhou. Melihat lebih dekat, cahaya ungu yang aneh bermekaran di dunia yang dikelilingi oleh riak, dan pada saat yang sama, aura yang sangat kuat juga terpancar. Lihat, itu keterampilan bela diri terlarang kaisar, segel kaisar terlarang dari kaisar. Ya Tuhan! Kakak senior dia telah berkultivasi menjadi segel kaisar dari kaisar. Haha, ini benar-benar hebat. Oh, Chu Feng ini benar-benar sial untuk bertemu dengan kakak senior kita Di. Pada saat ini,
Para murid rumah Xiangjun tampak sangat gembira. Sebagai murid rumah Xiangjun, mereka tahu betul kekuatan segel Kaisar Xiangjun. Di rumah Xiangjun, ada pepatah yang beredar, begitu segel Kaisar dikeluarkan, dunia tidak terkalahkan. Bab 2315 Tuan Rumah Xiangjun. Ini sebenarnya adalah segel dewa terlarang Kaisar yang legendaris. Mendengar teriakan dari murid-murid rumah Xiangjun, semua orang tahu asal-usul api ungu yang agung itu saat ini. Namun, pamor segel Kaisar Ban Xiangjun terlalu kuat, bisa dikatakan sebagai seni bela diri Kaisar Ban terkuat di rumah Xiangjun. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah segel Kaisar Ban Xiangjun, orang-orang juga sangat terkejut. Segel Kaisar terlalu kuat, dan hanya ada sedikit lawan dalam seni bela diri Kaisar. Zhou Feng dan Di Jiuzhou memiliki kekuatan tempur yang sama, tetapi Di Jiuzhou telah menampilkan seni bela diri seperti itu. Tampaknya kemenangan dan kekalahan telah terjadi memutuskan, apakah itu benar? Zhou Feng telah kalah. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang berpengetahuan luas berkata. Begitu lelaki tua itu mengucapkan kata-kata ini, yang lain mengangguk setuju dengan kata-kata lelaki tua itu. Booming. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras, dan kekuatan agung langsung menyebarkan api ungu. Tidak hanya itu, bahkan riak yang bergolak pun tertiup angin. Ya Tuhan, apa itu? Pada saat ini, corak semua orang yang hadir berubah drastis. Karena, setelah riak menghilang, mereka bisa melihat wajah asli Zhou Feng dan Di Jiuzhou. Namun, Zhou Feng saat ini masih seperti sebelumnya, mengenakan baju besi guntur, agung dan agung. Tetapi melihat Di Jiuzhou lagi, dia tidak hanya kehilangan kekuatan ilahi, tetapi dia jatuh dari langit seperti layang-layang dengan tali putus. Dia kalah, Di Jiuzhou yang kalah. Murid-murid rumah Xiangjun berwajah pucat, dan para penonton juga tercengang, karena hasil ini benar-benar tidak terduga, dan tidak mungkin untuk tidak terkejut. Itulah Di Jiuzhou, jenius terkuat di antara pasukan kelas 2. Dan seperti yang kita semua tahu, gelar Di Jiuzhou, jenius terkuat dari kekuatan kelas 2, bukanlah nama yang sia-sia, tetapi reputasi yang dia peroleh dengan mengalahkan banyak orang jenius dengan kekuatannya. Tapi itu adalah seorang jenius yang benar-benar kalah, dan masih gagal setelah menunjukkan keterampilan bela diri yang kuat seperti segel Kaisar Ban Xiangjun. Bukankah itu berarti barusan, Zhou Feng menerobos keterampilan bela diri terlarang kekaisaran terkuat di rumah Xiangjun? Namun, saat Di Jiuzhou hendak jatuh ke tanah, tubuhnya tiba-tiba melayang lagi. Kekuatan aneh mulai memancar dari tubuhnya, dan ketika kekuatan itu muncul, Di Jiuzhou, yang mengalami koma, tiba-tiba terbangun. PFFT. Setelah bangun, Di Jiuzhou segera memuntahkan seteguk besar darah hitam, tepatnya tidak terlihat seperti darah, tetapi lebih seperti benda khusus. Tapi setelah memuntahkan cairan, warna kulit Di Jiuzhou meningkat pesat, setidaknya tidak seperti sebelumnya, seperti orang yang sekarat. Dan segera, kekuatan khusus itu mulai terjalin di satu tempat, dan sosok itu berubah menjadi ilusi. Ini Tuan Istana Tuan! Melihat sosok itu, murid Istana Xiangjun yang sudah berwajah pucat tiba-tiba menjadi gembira. Sebagai murid rumah Xiangjun, mereka mengenalinya secara sekilas. Pada saat ini, sosok yang berdiri di depan Di Jiuzhou adalah tuan rumah Xiangjun mereka. Meskipun sosok itu memang master istana rumah Xiangjun, Zhou Feng tidak takut, karena Zhou Feng sekilas tahu bahwa itu hanya sisa jiwa dan tidak memiliki kekuatan tempur. Teman kecil ini, apakah itu Zhou Feng? Tuan rumah Xiangjun juga mengerutkan kening setelah melihat Zhou Feng. Jika itu orang lain, dia bisa membuat beberapa ancaman, dan dengan prestise di istana kaisar, dia bisa menakut-nakuti pihak lain. Tapi Zhou Feng ini sangat terkenal sekarang, dan semua jenis reputasi memberitahu dunia bahwa Zhou Feng adalah master yang tidak mudah dipusingkan, dan sepertinya tidak ada gunanya mengintimidasi dia.
Oleh karena itu, sebagai kepala rumah Xiangjun, setelah melihat Chu Feng, dia menyadari bahwa situasi di depannya sangat sulit. Tepat. Meskipun Chu Feng menjawab dengan tenang, niat membunuh di matanya tidak berkurang sama sekali. Ini membuat tuan rumah Xiangjun merasa lebih tegang, dan dia menjadi semakin yakin bahwa orang di depannya sangat sulit untuk dihadapi. Halo, teman Chu Feng, lelaki tua ini adalah tuan rumah Xiangjun dan tuan Di Jiuzhou. Aku tidak tahu, permusuhan apa yang kamu miliki denganku yang membuatmu ingin membunuhnya. Rumah Xiangjun itu rumah besar bertanya. Dia menyakiti saudaraku. Ketika Chu Feng mengatakan ini, dia menatap Wang Qiang yang dilindungi oleh formasi. Meskipun cedera Wang Qiang telah meningkat pesat saat ini, dan dia hampir sembuh, tetapi kata, limbah, yang terukir di dadanya dengan darah yang keluar masih hidup. Melihat pemandangan ini, murid rumah Xiangjun langsung mengerutkan kening, karena dari tulisan tangannya saja, dia bisa yakin bahwa itu memang ulah Di Jiuzhou. Jiuzhou, apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu menyakiti teman Chu Feng? Tuan rumah Xiangjun menanyai Di Jiuzhou dengan ekspresi tegas. Percuma kau bertanya padanya? Tidak, tidak. Kenapa kau tidak membiarkanku datang dan membicarakannya? Tiba-tiba, suara yang sedikit marah datang dari bawah. Itu adalah Wang Qiang. Wang Qiang tidak hanya bangun, tetapi pada saat ini dia menerobos formasi pelindung Chu Feng sendirian, terbang ke langit, dan akhirnya datang ke sisi Chu Feng. Batuk, batuk, batuk. Tapi bagaimanapun, luka Wang Qiang belum sembuh, dan ketika dia mendekati Chu Feng, dia batuk beberapa kali dan batuk darah. Wang Qiang, kamu belum pulih, serahkan masalah ini padaku, Chu Feng bertanya dengan prihatin. Bukan apa-apa. Wang Qiang menyeringai, dan dengan santai menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu memandang tuan rumah Xiangjun, dan berkata, Kamu ingin tahu apa yang terjadi? Aku akan memberitahumu. Biarkan kamu tahu, muridmu, apakah ada alasan? Penginapan, dan ketika saudara laki-laki saya keluar, saya kebetulan bertemu dengan murid Anda, pintunya sangat besar, kami bisa melewatinya pada saat yang sama. Tetapi murid Anda bersikeras agar saudara saya memberi jalan. Melakukan dan tidak suka mempedulikan segalanya, jadi dia mengalah. Masalah ini seharusnya berakhir seperti ini, tapi saudara laki-laki saya menamai saudara laki-laki saya dengan nama dan memanggilnya sampah. Pertama, tetapi Di Jiuzhou juga menyakiti saya, dan itu adalah cedera serius. Kemudian, Di Jiuzhou mengancam saya dengan guru kecil saya, dan biarkan saya berlutut untuk mengakui kesalahan saya, dan demi keselamatan tuan kecil saya berlutut. Kamu benar-benar berlutut. Chu Feng menatap Wang Qiang dengan heran. Tidak hanya saya berlutut, tetapi saya juga bersujud kepadanya. Saudaraku, jika itu kamu pada saat itu, kamu akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, nyawa tuan kecilku ada di tangan Di Jiuzhou pada waktu itu. Kata Wang Qiang. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi suasana hati Chu Feng saat ini sulit diungkapkan. Dia tidak bisa tidak melihat Di Jiuzhou lagi, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, aku pengecut. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, masalah ini harus selesai. Ingin saya mempermalukan saya. Saudaraku, saya, Wang Qiang, tentu saja tidak akan setuju. Saya tidak hanya tidak mengatakan apa-apa, saya bahkan menembaknya, tapi saya bukan lawannya, jadi saya dipukuli seperti anjing olehnya klan surgawi Tuing, dan dia ingin memikat kakakku ke dalam umpan. Kalau begitu aku bisa menggunakan kepala kakakku untuk pergi ke Ying Celestial Clan untuk menerima hadiahnya, berkata dengan dingin. Dan cerita pun berakhir,
Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.